Malam itu, seorang pendaki bernama Aldi bersumpah tidak akan pernah kembali ke gunung itu lagi. Bukan karena jalurnya sulit, bukan karena cuaca buruk, tapi karena apa yang ia lihat di tengah hutan malam itu tidak seharusnya ada di dunia manusia. Aldi dan dua temannya melihat sesuatu yang sampai sekarang tidak bisa mereka jelaskan. Sebuah pasar yang ramai di tengah hutan gunung yang seharusnya kosong. Dan yang lebih aneh lagi, semua orang di pasar itu tidak memiliki wajah yang jelas. Beberapa bulan setelah kejadian itu, jalur pendakian gunung tersebut ditutup tanpa penjelasan resmi. Jika kalian penasaran dengan ceritanya, simak sampai akhir. Aldi tidak pernah menyangka kalau ajakan mendaki yang awalnya terasa biasa saja justru jadi awal dari kejadian yang terus menghantuinya sampai bertahun-tahun setelah itu. Semua bermula pada sore hari saat ia duduk di warung kopi dekat bengkel tempat Banu sering nongkrong sepulang kerja. Waktu itu hujan baru saja reda, jalanan masih basah, bau tanah dan asap rokok bercampur jadi satu. Banu datang dengan wajah semangat sambil membawa ponsel di tangan lalu langsung duduk di depan Aldi tanpa banyak basa-basi. Ia menunjukkan foto sebuah gunung yang belum pernah Aldi datangi. Nama gunung itu Gunung Wates Ireng. Letaknya tidak terlalu populer. Jalurnya juga bukan jalur yang ramai seperti gunung-gunung terkenal lain. Justru itu yang membuat Banu tertarik. Menurutnya, tempat seperti itu masih punya suasana alami, belum terlalu ramai pendaki, dan pemandangannya biasanya lebih bagus karena belum banyak orang datang. Aldi awalnya tidak terlalu tertarik, bukan karena malas mendaki, tapi karena ia pernah dengar nama gunung itu dari seorang supir angkot yang bercerita kalau jalur di sana sering bikin orang salah arah saat turun kabut. Banu malah tertawa waktu Aldi bilang begitu. Katanya cerita seperti itu pasti ada di semua gunung. Setiap tempat pasti punya kisah seram sendiri. Kalau semua cerita ditelan mentah-mentah, orang tidak akan pernah berani kemana-mana. Aldi tidak langsung membantah. Ia hanya diam sambil menatap foto di layar ponsel. Gunung itu terlihat tenang. Lerengnya hijau, dari kejauhan tidak tampak menyeramkan sama sekali. Malah terlihat seperti tempat yang cocok buat mencari udara segar dan menenangkan pikiran. Banu lalu bilang kalau mereka tidak akan berangkat berdua. Ada satu teman lagi yang tadinya mau ikut, namanya Rian. Tapi malam itu saat semua rencana mulai disusun, Rian justru menghubungi mereka dan bilang batal ikut karena ibunya tiba-tiba sakit. Akhirnya rencana tetap jalan dengan dua orang saja. Aldi sempat merasa aneh. Biasanya ia tidak suka mendaki cuma berdua. Menurutnya, semakin sedikit orang, semakin besar risiko kalau ada masalah di jalur. Banu lagi-lagi meyakinkan bahwa jalur Gunung Wates Ireng tidak terlalu sulit, hanya memang jarang dibicarakan orang. 2 hari kemudian mereka mulai menyiapkan perlengkapan. Tenda, kompor kecil, air minum, jas hujan, makanan instan, senter, dan beberapa pakaian hangat. Aldi cukup teliti soal peralatan. Ia memeriksa ulang satu persatu. Banu kebalikannya, ia lebih santai, kadang terlalu santai. Beberapa kali Aldi harus mengingatkan hal-hal kecil yang justru penting seperti baterai cadangan dan obat pribadi. Selama persiapan itu, ada satu kejadian kecil yang sebenarnya sempat membuat Aldi berpikir untuk membatalkan semuanya. Pagi hari sebelum keberangkatan, ia datang ke rumah pamannya untuk meminjam kier. Di sana ia bertemu tetangganya, seorang bapak tua yang dulu pernah jadi porter pendakian di beberapa gunung. Saat tahu Aldi akan naik ke Gunung Wates Ireng, bapak itu mendadak diam. Ekspresinya berubah. Ia tidak menakut-nakuti, tapi suaranya jadi lebih pelan saat bicara. Ia bilang, kalau nanti sampai di hutan atas dan hari mulai gelap, jangan berhenti terlalu lama kalau mendengar suara ramai dari arah dalam pepohonan. Jangan dicari sumbernya, jangan penasaran. Jangan merasa itu suara orang jualan atau orang kampung yang sedang lewat. Pokoknya tetap di jalur, tetap jalan. Jangan menoleh kalau ada yang memanggil. Aldi sempat merinding mendengar kalimat terakhir itu. Ia tanya kenapa bapak itu cuma menggeleng pelan.
Katanya tidak semua hal perlu dijelaskan sebelum orang mengalaminya sendiri. Justru kadang semakin banyak tahu orang malah semakin sulit tenang. Setelah itu ia masuk rumah lagi, meninggalkan Aldi yang berdiri sendiri sambil memegang karier. Sepanjang perjalanan menuju base camp, kalimat itu terus teringat di kepala Aldi. Banu yang duduk di sampingnya di angkutan umum tampak santai sekali. Ia bahkan masih sempat bercanda soal foto-foto yang akan mereka ambil di puncak. Aldi tidak langsung menceritakan peringatan dari bapak tua tadi. Ia tahu kalau Banu hanya akan menertawakan hal semacam itu. Tapi entah kenapa, sejak berangkat pagi itu, perasaan Aldi sudah tidak enak. Mereka tiba di desa terakhir menjelang siang. Desa itu kecil dan terasa sepi. Rumah-rumah berjajar tidak terlalu rapat. Di beberapa halaman ada ibu-ibu yang sedang menjemur hasil kebun. Udara di sana terasa dingin walau matahari masih terang. Dari kejauhan, punggung gunung Wates Ireng terlihat jelas. Bentuknya tinggi memanjang. Bagian atasnya sering tertutup awan tipis. Semakin lama Aldi memandang, semakin terasa ada sesuatu yang berat dari gunung itu. Sulit dijelaskan, bukan takut, tapi seperti ada kesan kalau tempat itu tidak benar-benar terbuka untuk siapapun yang datang. Di base camp mereka disambut seorang penjaga bernama Pak Lurah. Begitu semua orang memanggilnya walau ia bukan lurah desa. Umurnya sekitar 50-an, tubuhnya kurus, wajahnya keras, tapi bicaranya sopan. Ia mencatat nama mereka di buku tamu, lalu menjelaskan jalur pendakian yang akan dilewati. Menurutnya, jalur sampai pos 2 cukup jelas. Setelah itu masuk hutan lebat. Tanda jalur masih ada, tapi tidak sebanyak gunung lain. Ia juga mengingatkan agar sebelum maghrib mereka sudah menemukan tempat aman untuk mendirikan tenda. Banu mengangguk santai. Aldi bertanya, apakah ada area camp di atas pos? Pak Lurah menjawab, ada, tapi tempatnya terbatas dan agak masuk dari jalur utama. Kalau kabut turun, pendaki baru sering kelewatan dan terus berjalan terlalu jauh. Saat mengatakan itu, mata Pak Lurah sempat menatap Aldi sedikit lebih lama. Lalu ia menambahkan satu kalimat yang membuat tengkuk Aldi kembali dingin. Kalau nanti mendengar suara orang ramai di dalam hutan, anggap saja tidak ada. Banu yang mendengar itu malah tertawa kecil dan bilang, sepertinya semua orang di sini kompak menakut-nakuti pendaki baru. Pak Lurah tidak ikut tertawa. Ia hanya menutup buku tamu dan menyuruh mereka berangkat lebih cepat supaya tidak terlalu sore saat sampai di hutan atas. Pendakian dimulai sekitar pukul siang. Jalur awal masih bersahabat. Mereka melewati kebun warga, tanah merah yang agak licin, lalu masuk ke area semak dan pepohonan yang belum terlalu rapat. Udara semakin sejuk. Sesekali mereka berhenti untuk minum. Banu tetap lebih banyak bicara. Ia cerita soal pendakian-pendakian sebelumnya, soal rencana bikin video perjalanan, dan soal gunung ini yang menurutnya bisa jadi tempat favorit baru karena belum terlalu ramai. Aldi berusaha menikmati perjalanan, tapi perasaannya tetap tidak sepenuhnya tenang. Ia beberapa kali melihat ke belakang tanpa alasan jelas. Tidak ada siapa-siapa, jalur kosong. Hanya ada suara langkah mereka sendiri dan sesekali desir angin dari daun-daun tinggi. Sampai di pos 1, mereka masih merasa biasa saja. Tidak ada kejadian aneh. Mereka makan ringan, istirahat sebentar, lalu lanjut naik. Masalah mulai terasa saat mereka mendekati pos 2. Pepohonan semakin rapat. Sinar matahari berkurang drastis walau waktu belum terlalu sore. Tanah jadi lebih lembab. Akar-akar besar melintang di jalur. Suara hutan justru anehnya semakin sunyi. Aldi sadar sudah hampir 10 menit mereka berjalan tanpa mendengar burung atau serangga. Hanya ada suara napas mereka dan bunyi gesekan carrier dengan jaket. Banu akhirnya juga menyadari suasana itu. Ia sempat berhenti dan bilang, kok sepi banget ya? Aldi mengangguk. Mereka melanjutkan langkah dengan tempo lebih pelan. Beberapa tanda jalur masih terlihat di batang pohon, tapi jaraknya mulai berjauhan. Setelah melewati tikungan sempit di antara dua pohon besar, Aldi tiba-tiba mencium bau yang tidak cocok dengan suasana gunung. Bau itu seperti campuran kemenyan tipis dan masakan santan yang baru matang. Sangat samar, tapi jelas ada. Ia langsung menoleh ke Banu dan bertanya apakah ia mencium hal yang sama. Banu berhenti, menarik napas, lalu wajahnya berubah sedikit heran. Ia bilang, iya, seperti bau orang masak. Tapi tidak mungkin ada orang masak di tengah hutan begini.
Mereka berdiri beberapa detik tanpa bicara. Bau itu muncul lalu hilang. Muncul lagi. Sebentar, lalu lenyap seolah dibawa angin ke tempat lain. Aldi mulai merasa tidak nyaman. Ia mengusulkan agar mereka mempercepat langkah dan segera mencari area camp sebelum hari gelap. Banu setuju, walau kali ini suaranya tidak sesantai tadi. Mereka kembali berjalan, jalur makin naik, akar pohon semakin banyak. Kabut tipis mulai turun pelan di sela batang-batang tinggi. Cahaya sore berubah cepat jadi pucat. Sekitar setengah jam kemudian, mereka menemukan papan kayu kecil yang nyaris tertutup lumut. Tulisan di papan itu masih bisa dibaca walau pudar. Pos 3 lurus, area camp ke kiri. Arah kiri itu bukan jalur lebar. Hanya jalan sempit seperti bekas pijakan orang yang sudah lama jarang dipakai. Banu menyorotkan senter kecil ke sana walau hari belum benar-benar gelap. Aldi melihat tanah di jalur itu tampak lebih hitam, lebih basah, dan pepohonannya lebih rapat. Entah kenapa, jalan kecil itu membuat dadanya terasa sesak. Sebelum mereka sempat memutuskan mau belok atau tidak, dari arah kiri yang gelap itu terdengar sesuatu sangat pelan, seperti bunyi banyak orang bicara dari kejauhan. Banu langsung menatap Aldi. Keduanya diam. Suara itu terdengar lagi. Tidak jelas kata-katanya, hanya seperti gumaman banyak orang yang bercampur, seolah ada keramaian yang tertahan kabut. Lalu beberapa detik kemudian muncul bunyi lain seperti sendok mengenai mangkuk. Disusul suara yang sangat tipis seperti orang tertawa kecil. Aldi merasakan bulu kuduknya berdiri. Dadanya mendadak berat. Ia teringat semua peringatan yang didengarnya sebelum berangkat. Jangan cari sumbernya, jangan berhenti, jangan penasaran. Tapi Banu justru melangkah satu langkah ke arah jalur kiri sambil memicingkan mata ke dalam kabut. Suara ramai itu terdengar sekali lagi. Kali ini sedikit lebih jelas, seolah memang ada banyak orang sedang berkumpul di dalam hutan. Banu berdiri di depan jalur kecil yang menuju ke dalam hutan yang lebih rapat. Ia memiringkan kepala sedikit, berusaha memastikan, apakah suara yang mereka dengar benar-benar nyata atau hanya perasaan saja. Aldi masih berdiri beberapa langkah di belakangnya. Tangannya sudah mulai terasa dingin walau ia mengenakan jaket tebal. Kabut yang turun perlahan membuat jarak pandang semakin pendek. Pohon-pohon tinggi di sekitar mereka tampak seperti bayangan gelap yang berdiri diam. Suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Bukan hanya suara orang berbicara, ada bunyi seperti piring atau mangkuk yang saling beradu. Kadang terdengar seperti orang menawar sesuatu. Lalu ada suara tawa kecil yang muncul sebentar lalu hilang. Semua suara itu terdengar samar seperti tertahan oleh kabut dan jarak, tapi jelas bukan suara hutan biasa. Aldi langsung memanggil pelan, "Banu." Banu tidak menjawab. Ia justru melangkah satu langkah lagi mendekati jalur kiri itu. Tanah di sana terlihat lebih gelap dan basah. Jejak-jejak kaki lama masih terlihat samar. Seolah memang pernah sering dilewati orang, tapi sudah lama tidak dipakai. Banu mengangkat senter kecilnya dan menyorotkan cahaya ke dalam jalur itu. Cahaya senter hanya menembus beberapa meter sebelum ditelan kabut. Aldi merasakan sesuatu yang aneh di dadanya, bukan sekadar takut. Lebih seperti firasat yang tidak nyaman. Ia teringat lagi kata-kata bapak tua yang ia temui sebelum berangkat. Jangan berhenti kalau mendengar suara ramai di hutan atas. Jangan dicari sumbernya. Aldi melangkah mendekat ke Banu dan menepuk bahunya. Sudah, kita lanjut saja ke jalur utama. Banu menoleh sedikit. Tapi kamu dengarkan ada orang di sana. Aldi menggeleng pelan. Tidak mungkin ada pasar atau orang ramai di tengah hutan gunung begini. Apalagi sudah mau malam. Banu terdiam sebentar. Ia menatap ke arah jalur kiri lagi. Suara ramai itu muncul lagi. Kali ini seperti lebih dekat. Beberapa kata terdengar sangat samar. Tidak jelas apa yang dibicarakan, hanya seperti percakapan yang bercampur dengan suara benda dipindah-pindahkan. Banu mengerutkan dahi. Aneh, Aldi merasa semakin tidak nyaman. Ia menatap jam di tangannya. Waktu sudah hampir pukul 6 sore. Cahaya matahari yang tersisa di atas pepohonan sudah berubah pucat. Kalau mereka terlalu lama berdiri di sini, mereka bisa kehabisan waktu untuk mencari tempat mendirikan tenda. Kita cari tempat camp saja dulu, kata Aldi pelan. Banu masih diam, ia seolah sedang menimbang sesuatu di kepalanya. Lalu akhirnya ia mengangguk. Iya, kita lanjut dulu. Mereka kembali ke jalur utama dan mulai berjalan lagi. Tapi beberapa langkah kemudian, suara itu muncul lagi,
Kali ini terdengar lebih jelas dari sebelumnya, seperti suara orang menawar barang. Berapa ini? Suara itu sangat tipis, hampir seperti bisikan yang terbawa angin, tapi cukup jelas untuk membuat Aldi berhenti berjalan. Banu juga berhenti. Keduanya saling menatap. Barusan kamu dengar? Aldi mengangguk pelan. Iya, suasana di sekitar mereka tiba-tiba terasa semakin sunyi. Tidak ada suara angin, tidak ada burung, bahkan bunyi langkah kaki mereka tadi pun seolah langsung hilang. Hanya ada kabut yang bergerak pelan di antara batang-batang pohon besar. Banu kembali menoleh ke arah jalur kiri tadi. Kalau memang ada orang, mungkin itu warga kampung yang buka warung buat pendaki. Aldi langsung menggeleng. Tidak mungkin, kita sudah jauh dari desa. Banu tidak menjawab, ia tetap menatap ke arah jalur itu. Lalu tanpa berkata apa-apa, ia mulai melangkah kembali ke arah kiri. Banu, Aldi memanggilnya sedikit lebih keras. Banu berhenti. Aku cuma mau lihat sebentar saja, kata Banu. Aldi merasakan dadanya semakin tidak enak. Ia tidak suka dengan arah pembicaraan ini. Tapi rasa penasaran juga mulai muncul di kepalanya. Suara ramai di tengah hutan memang tidak masuk akal. Tapi justru karena itu mereka ingin memastikan. Keduanya akhirnya berjalan perlahan memasuki jalur kecil itu. Tanahnya lebih lembab dari jalur utama. Beberapa akar pohon besar menonjol dari permukaan tanah. Cabang-cabang rendah membuat mereka harus sedikit menunduk saat berjalan. Kabut terasa lebih tebal di jalur ini. Cahaya dari senter Banu hanya mampu menerangi beberapa langkah di depan. Suara ramai itu sekarang terdengar lebih jelas. Benar-benar seperti suasana pasar kecil. Ada suara orang berbicara, ada bunyi benda dipindahkan. Kadang terdengar suara seperti orang tertawa. Pendek. Aldi mulai merasa napasnya sedikit lebih cepat. Ia berjalan di belakang Banu sambil terus memperhatikan sekitar. Hutan di sini terasa berbeda, lebih gelap, lebih rapat. Pohon-pohonnya besar dan tinggi sekali. Tanahnya juga terasa lebih lembut seperti banyak daun tua yang sudah lama membusuk. Setelah berjalan sekitar 3 menit, mereka mulai melihat sesuatu di kejauhan. Cahaya bukan cahaya senter, bukan juga cahaya matahari. Cahaya itu berwarna kuning redup seperti lampu minyak atau lampu tua yang biasanya dipakai di warung-warung desa. Cahaya itu bergerak sedikit karena tertutup kabut yang lewat pelan. Banu langsung berhenti. Aldi juga berhenti di belakangnya. Keduanya tidak bicara. Dari tempat mereka berdiri, cahaya itu terlihat ada beberapa titik. Tidak hanya satu, seolah ada beberapa lampu yang menyala di satu tempat. Suara ramai itu sekarang benar-benar jelas. Bukan hanya 2 atau 3 orang, seperti puluhan orang. Aldi merasakan telapak tangannya mulai berkeringat. Banu berbisik, kamu lihat itu. Aldi mengangguk pelan. Mereka berjalan lagi dengan sangat pelan. Langkah mereka hampir tidak bersuara. Semakin dekat mereka ke arah cahaya itu, semakin jelas suara-suara yang mereka dengar. Ada suara seperti orang sedang menimbang sesuatu. Ada juga suara seperti mangkuk atau piring yang diletakkan di meja kayu. Kabut mulai terbuka sedikit dan di depan mereka akhirnya terlihat tempat itu. Aldi langsung berhenti. Tubuhnya kaku. Di tengah hutan yang seharusnya kosong itu, benar-benar ada sesuatu yang sangat aneh. Sebuah pasar kecil. Beberapa meja kayu berjajar di tanah yang agak lapang. Lampu-lampu minyak menggantung di beberapa tiang bambu pendek. Di atas meja-meja itu ada berbagai barang yang tidak jelas bentuknya seperti sayuran, buah, dan benda-benda lain yang sulit dikenali dari jauh. Ada banyak orang di sana, sebagian berdiri di belakang meja, sebagian berjalan di antara lapak-lapak kecil itu. Suasana benar-benar seperti pasar desa yang sedang buka di malam hari. Tapi ada sesuatu yang sangat salah. Semua orang di tempat itu memakai pakaian yang aneh. Bukan pakaian pendaki, bukan juga pakaian modern. Beberapa terlihat seperti memakai kain panjang yang dililitkan di badan. Ada juga yang memakai baju longgar yang modelnya seperti dari zaman lama. Aldi mencoba melihat wajah mereka dan saat itulah rasa dingin menjalar dari tengkuk sampai ke punggungnya. Wajah mereka tidak terlihat jelas, seolah tertutup bayangan yang tidak wajar. Padahal lampu minyak di sekitar mereka cukup terang untuk memperlihatkan bentuk tubuh mereka, tapi wajah mereka tetap samar seperti kabur, seperti tidak benar-benar ada. Banu yang berdiri di depan juga terlihat membeku. Ia tidak bergerak, tidak bicara, hanya menatap pasar itu dengan mata terbuka lebar.
Suara-suara percakapan masih berlangsung di sana, seperti orang-orang itu tidak menyadari kehadiran mereka atau mungkin memang belum menyadari. Aldi ingin menarik tangan Banu dan pergi dari tempat itu, tapi tubuhnya terasa berat. Lalu tiba-tiba salah satu sosok di dekat lampu minyak berhenti bergerak. Gerakannya sangat pelan, seolah ia baru saja menyadari sesuatu yang tidak seharusnya ada di tempat itu. Kepala sosok itu menoleh perlahan ke arah Aldi dan Banu yang berdiri di balik pepohonan. Jarak mereka mungkin sekitar 20 meter. Lampu minyak yang menggantung di tiang bambu membuat bayangan bergerak di tanah. Cahaya kuning itu membuat suasana terlihat semakin aneh. Tubuh orang-orang di pasar itu jelas terlihat, tapi wajah mereka tetap tidak bisa dilihat dengan jelas. Aldi menahan napas. Ia berharap sosok itu tidak benar-benar melihat mereka, tapi beberapa detik kemudian, sosok itu mengangkat kepalanya sedikit lebih tinggi, seolah mencoba memastikan sesuatu. Lalu tiba-tiba sosok itu berhenti bergerak, benar-benar diam. Banu berbisik sangat pelan, "Dia lihat kita." Aldi tidak menjawab, dadanya terasa berat sekali. Ia tidak berani bergerak, bahkan untuk menarik napas lebih dalam pun terasa sulit. Beberapa detik berlalu, lalu sesuatu yang lebih aneh terjadi. Sosok lain yang berdiri di dekat meja kayu tiba-tiba juga berhenti bergerak. Kemudian satu lagi, lalu satu lagi. Satu persatu orang di pasar itu mulai menghentikan aktivitas mereka. Ada yang sedang memegang mangkuk, ada yang sedang berdiri di depan meja, ada yang sedang berjalan membawa sesuatu. Semua berhenti, seolah ada sesuatu yang membuat mereka sadar secara bersamaan. Pelan, sangat pelan. Kepala mereka mulai menoleh satu demi satu ke arah yang sama, ke arah Aldi dan Banu. Aldi merasakan jantungnya berdetak sangat keras. Ia bisa merasakan detak itu sampai ke telinganya sendiri. Suara ramai di pasar itu tiba-tiba berhenti total. Tidak ada lagi percakapan, tidak ada lagi bunyi mangkuk, tidak ada lagi suara langkah kaki. Hanya ada suara angin yang sangat pelan melewati pepohonan. Semua sosok di pasar itu sekarang berdiri diam menghadap ke arah mereka. Walau wajah mereka tetap tidak jelas, Aldi tahu mereka sedang melihat ke arah tempat ia berdiri. Banu masih membeku di depan. Aldi ingin menarik tangannya, tapi tubuhnya seperti tidak mau bergerak. Lalu salah satu sosok yang berdiri paling dekat dengan mereka mulai melangkah. Satu langkah, tanah kering mengeluarkan bunyi pelan. Sosok itu bergerak sangat perlahan. Lampu minyak di dekatnya bergoyang sedikit karena angin. Dan untuk pertama kalinya, Aldi melihat wajah sosok itu sedikit lebih jelas atau setidaknya mencoba melihatnya. Tapi semakin ia fokus, semakin aneh rasanya. Wajah itu seperti tertutup bayangan yang tidak wajar. Bentuk kepala ada, rambutnya terlihat panjang, tapi bagian wajahnya seperti kabur. Tidak ada mata yang jelas, tidak ada hidung yang jelas. Seperti seseorang yang berdiri di tempat terang, tapi wajahnya tetap berada dalam bayangan. Sosok itu berhenti melangkah. Lalu dari arah belakangnya, beberapa sosok lain juga mulai bergerak pelan. Banu akhirnya berbisik, "Aldi, kita pergi sekarang." Aldi langsung mengangguk. Ia menarik napas pelan, lalu dengan sangat hati-hati mereka mulai mundur satu langkah. Tidak ada suara dari pasar itu. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang memanggil. Tapi Aldi merasakan sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Semua sosok itu tetap menghadap ke arah mereka, seolah menunggu. Aldi mundur satu langkah lagi. Banu juga melakukan hal yang sama. Tanah di bawah kaki mereka sedikit licin karena daun basah. Mereka berusaha berjalan tanpa suara. Saat mereka sudah agak jauh dari area pasar itu, Aldi akhirnya berbalik sedikit. Dan pada saat itulah ia melihat sesuatu yang membuat tengkuknya terasa dingin. Beberapa sosok di pasar itu sekarang sudah tidak berdiri di tempat semula. Mereka lebih dekat, tidak jauh, mungkin hanya sekitar 15 meter dari tempat Aldi berdiri. Padahal Aldi sama sekali tidak mendengar langkah kaki mereka. Banu juga menyadari hal yang sama. Ia langsung berbisik lebih keras, "Lari." Kali ini Aldi tidak berpikir lagi. Mereka berdua langsung berbalik dan berlari ke arah jalur sempit yang tadi mereka lewati. Cabang-cabang kecil mengenai tangan dan wajah mereka. Saat berlari, akar pohon membuat langkah mereka beberapa kali hampir tersandung. Suara napas mereka terdengar keras di tengah hutan yang sunyi. Aldi tidak berani menoleh ke belakang. Ia hanya mengikuti langkah Banu di depan. Kabut semakin tebal saat mereka mendekati jalur utama.
Setelah beberapa menit berlari, mereka akhirnya sampai kembali di papan kayu yang menunjukkan arah Postek. Banu berhenti dan membungkuk sambil menarik napas dalam-dalam. Aldi juga berhenti. Dadanya terasa seperti terbakar. Mereka berdua diam beberapa detik. Tidak ada suara langkah dari belakang. Tidak ada suara ramai. Tidak ada cahaya lampu minyak. Seolah tempat yang mereka lihat tadi tidak pernah ada. Banu akhirnya berdiri tegak dan menoleh ke arah jalur kecil tadi. Kabut sudah menutupnya hampir sepenuhnya. Seperti tidak ada apapun di sana. Aldi mencoba menenangkan napasnya. Kita turun saja, kata Aldi. Banu masih menatap jalur itu. Tapi sebelum ia sempat menjawab, sesuatu tiba-tiba terdengar dari arah belakang mereka. Sangat pelan, seperti suara banyak orang berbicara. Bukan dari jalur kecil tadi, tapi dari arah hutan di sekitar mereka. Dan suara itu terasa lebih dekat. Seolah keramaian pasar itu sekarang berada di dalam kabut yang mengelilingi mereka. Aldi langsung menoleh ke kanan. Kabut di antara pepohonan bergerak sangat pelan. Jarak pendek mereka tidak lebih dari 10 meter. Lampu dari senter kecil yang dipegang Banu hanya memantul di batang-batang pohon yang basah. Suara itu terdengar lagi seperti banyak orang berbicara bersamaan. Samar tidak jelas tapi jumlahnya terasa banyak. Aldi menahan napas. Suara itu tidak datang dari satu arah saja, kadang terdengar dari kiri. Beberapa detik kemudian seperti berpindah ke kanan lalu dari arah belakang. Seolah keramaian yang tadi mereka lihat sekarang tidak berada di satu tempat lagi. Banu menoleh ke Aldi. Kamu dengar itu? Aldi mengangguk. Iya, kali ini suaranya lebih dekat. Di sela percakapan yang tidak jelas itu, terdengar juga bunyi benda-benda kecil yang saling bersentuhan. Seperti sendok menyentuh mangkuk, seperti kayu yang diketuk pelan, seperti suara orang memindahkan barang dagangan. Aldi merasa bulu kuduknya berdiri. Ia memutar tubuhnya perlahan, mencoba melihat apakah ada cahaya lampu minyak di antara kabut. Tidak ada, hanya bayangan batang pohon yang tinggi, tanah basah, dan kabut yang bergerak lambat. Tapi suara itu tetap ada. Banu mengangkat senter lebih tinggi dan menyerotkannya ke arah hutan. Cahaya itu menyapu batang pohon satu persatu. Tidak ada siapa-siapa, tapi suara percakapan itu masih terdengar lebih jelas. Seolah ada banyak orang berdiri tidak jauh dari mereka. Aldi berbisik, kita jalan sekarang. Banu tidak langsung bergerak. Ia menoleh ke belakang. Kabut di sana terlihat lebih tebal. Suara ramai itu muncul lagi. Kali ini ada satu suara yang terdengar sedikit lebih jelas dari yang lain. Seperti seseorang sedang menawarkan sesuatu. Silakan. Suara itu sangat pelan, tapi cukup untuk membuat dada Aldi terasa seperti diremas. Banu akhirnya bergerak. Ayo, mereka berjalan cepat mengikuti jalur menuju pos ketiga. Langkah mereka sekarang lebih cepat dari sebelumnya. Aldi tidak lagi memperhatikan pemandangan sekitar. Ia hanya fokus pada jalur di depan. Suara pasar itu tetap terdengar di belakang mereka. Kadang menjauh, kadang terasa dekat lagi. Seolah keramaian itu sedang berjalan di dalam kabut yang sama dengan mereka. Beberapa menit kemudian, jalur mulai sedikit menanjak. Tanahnya lebih keras, akar pohon semakin besar. Banu tiba-tiba berhenti. Aldi hampir menabraknya. Kenapa? Banu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke depan. Aldi mengangkat kepalanya. Di antara kabut tipis di depan jalur terlihat sebuah tempat yang agak terbuka. Tanahnya lebih rata. Beberapa batu besar ada di sisi kiri. Tempat itu terlihat seperti area camp yang pernah dipakai pendaki sebelumnya. Bekas tanah datar untuk tenda masih terlihat. Banu menghembuskan napas. Kita camp di sini saja. Aldi sebenarnya ingin langsung turun, tapi melihat kondisi sekitar yang semakin gelap, ia tahu turun malam hari di jalur yang jarang dipakai bisa jauh lebih berbahaya. Ia akhirnya mengangguk. Cepat pasang tenda. Langit di atas pepohonan sudah hampir tidak terlihat. Kabut semakin tebal. Suhu mulai turun. Mereka bekerja cepat. Banu membuka karier dan mengeluarkan tenda. Aldi menyiapkan lampu kecil dan menyalakannya. Cahaya lampu itu membuat area kecil di sekitar mereka sedikit lebih terang. Suara pasar tadi sempat menghilang selama beberapa menit. Hanya ada suara kain tenda yang digesek angin dan bunyi peralatan mereka. Aldi hampir mulai merasa sedikit tenang sampai tiba-tiba suara itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat, lebih jelas seperti banyak orang yang berjalan di atas daun kering. Langkah-langkah kecil banyak sekali.
Aldi berhenti memasang pasak tenda. Banu juga berhenti. Keduanya diam. Suara itu datang dari arah pepohonan di belakang tenda mereka. Lalu terdengar lagi percakapan yang tidak jelas. Suara beberapa orang berbicara bersamaan seperti orang yang sedang memilih barang di pasar. Lampu kecil di dekat mereka bergoyang, sedikit tertiup angin. Bayangan pepohonan bergerak di tanah. Banu berbisik sangat pelan. Mereka ikut ke sini. Aldi merasakan tenggorokannya kering. Ia tidak menjawab. Suara itu sekarang terasa seperti mengelilingi tempat mereka berdiri. Tidak terlalu dekat, tapi juga tidak jauh. Beberapa langkah di balik kabut. Kadang terdengar seperti orang tertawa pendek, kadang seperti orang menawar sesuatu, kadang seperti suara orang berjalan pelan. Aldi mencoba menenangkan diri. Ia kembali memasang pasak terakhir tenda. Cepat masuk. Mereka berdua akhirnya masuk ke dalam tenda. Banu menutup resleting dengan cepat. Lampu kecil mereka letakkan di tengah. Cahaya kuning redup memenuhi ruang sempit itu. Mereka duduk saling berhadapan tanpa bicara. Suara di luar masih terdengar. Tidak keras, tidak juga terlalu pelan, tapi cukup untuk membuat mereka tahu sesuatu sedang berada di sekitar mereka. Beberapa menit berlalu, suara itu tidak juga hilang, kadang mendekat, kadang menjauh. Lalu tiba-tiba terdengar sesuatu yang berbeda. Langkah kaki bukan banyak, hanya satu. Pelan, sangat pelan. Langkah itu berhenti tepat di luar tenda mereka. Aldi Banu langsung membeku. Kain tenda di sisi kanan mereka bergerak sedikit. Seperti ada sesuatu berdiri sangat dekat di luar sana. Tidak ada suara napas, tidak ada suara bicara, hanya satu keheningan yang terasa berat. Beberapa detik berlalu, lalu dari luar tenda terdengar suara pelan. Sangat pelan, seperti seseorang berbicara dari balik kain tenda. Silakan masuk. Aldi Banu langsung saling menatap. Suara itu jelas sekali. Bukan suara angin, bukan juga suara hewan. Suara itu seperti seseorang yang berdiri tepat di luar tenda mereka, dan berbicara dengan nada pelan. Silakan masuk. Kata-kata itu terdengar seperti undangan biasa, tapi justru itu yang membuatnya terasa jauh lebih menakutkan. Suaranya tidak terdengar marah, tidak juga terdengar aneh, justru terlalu tenang. Beberapa detik mereka tidak bergerak sama sekali. Banu perlahan mengangkat telunjuknya ke bibir, memberi tanda agar mereka tetap diam. Di luar tenda tidak ada suara langkah, hanya keheningan. Lalu suara itu terdengar lagi. Silakan masuk. Kali ini nadanya sedikit berbeda, lebih pelan, lebih dekat. Aldi merasakan seluruh tubuhnya kaku. Ia bisa merasakan detak jantungnya sangat keras sampai ke telinga. Ia mencoba mendengarkan apakah ada suara napas dari luar. Tapi tidak ada, yang terdengar hanya kabut yang bergerak pelan di luar dan daun yang sesekali bergesekan. Banu perlahan meraih senter di sampingnya. Aldi langsung menggeleng cepat. Jangan, ia tidak ingin cahaya senter itu menembus kain tenda dan memperlihatkan bahwa mereka sedang terjaga. Di luar masih sunyi. Beberapa detik terasa sangat lama. Lalu tiba-tiba terdengar lagi langkah kaki. Langkah yang sama seperti sebelumnya. Pelan, satu langkah. Lalu satu langkah lagi seperti seseorang yang berjalan mengelilingi tenda mereka. Kain tenda di sisi belakang bergerak sedikit saat langkah itu lewat. Aldi menahan napas. Langkah itu berhenti di sisi lain tenda. Beberapa detik kemudian suara itu muncul lagi. Kali ini dari sisi yang berbeda. Barangnya masih banyak. Silakan lihat dulu. Banu langsung menundukkan kepala. Aldi merasakan tenggorokannya kering. Kalimat itu terdengar seperti seseorang yang sedang menawarkan dagangan, persis seperti pedagang di pasar. Di luar, suara keramaian pasar itu masih samar terdengar di antara kabut. Kadang seperti orang tertawa, kadang seperti orang berbicara, kadang seperti suara mangkuk yang dipindahkan. Semua itu bercampur menjadi satu suasana yang membuat dada terasa semakin berat. Langkah kaki tadi mulai bergerak lagi. Sekarang berjalan perlahan di depan tenda. Kain tenda bagian depan sedikit tertarik angin. Dan untuk sesaat bayangan seseorang terlihat di sana. Bayangan itu tinggi, diam, tidak bergerak. Aldi merasakan bulu kuduknya berdiri. Bayangan itu tidak jelas, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa sesuatu memang berdiri di luar. Beberapa detik berlalu, lalu bayangan itu perlahan menjauh. Langkah kaki itu bergerak menjauh ke arah pepohonan. Suara daun kering terinjak terdengar sangat pelan.
Setelah itu, keheningan kembali datang. Aldi Banu masih tidak bergerak. Tidak ada yang berani membuka resleting tenda. Tidak ada yang berani berbicara. Waktu berjalan sangat lambat. Lampu kecil di tengah tenda membuat bayangan mereka berdua terlihat di kain tenda. Banu akhirnya berbisik sangat pelan. Dia jualan. Aldi menggeleng. Itu bukan orang. Banu tidak menjawab. Mereka kembali diam. Sekitar 10 menit berlalu. Suara pasar di luar tidak juga benar-benar hilang. Masih terdengar samar seperti keramaian yang berada jauh di balik kabut. Lalu sesuatu yang lebih aneh terjadi. Tiba-tiba suara ramai itu berhenti bersamaan. Tidak perlahan, tidak memudar, tapi berhenti sekaligus. Seolah semua orang di tempat itu tiba-tiba berhenti berbicara pada waktu yang sama. Keheningan itu terasa sangat berat. Aldi menelan ludah. Ia menatap kain tenda di depan mereka. Kabut membuat cahaya lampu kecil di dalam tenda menembus terlalu jauh. Tapi dari luar tiba-tiba muncul sesuatu. Bayangan. 1 bayangan. Lalu 2. Lalu lebih banyak lagi. Bayangan-bayangan itu berdiri di luar tenda. Tidak bergerak. Hanya berdiri, seolah banyak orang yang sedang mengelilingi mereka. Banu menahan napas. Aldi tidak berani menghitung jumlahnya. Tapi dari arah bayangan di kain tenda jelas lebih dari 5 orang. Mungkin lebih banyak. Semua berdiri diam. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang berjalan. Hanya berdiri, seolah menunggu sesuatu. Lalu perlahan. Sangat pelan, salah satu bayangan itu bergerak mendekat. Bayangan kepala itu semakin besar di kain tenda seperti seseorang yang membungkuk mendekat untuk melihat ke dalam. Aldi merasakan dadanya seperti berhenti berdetak. Bayangan itu berhenti sangat dekat. Hanya beberapa meter dari kain tenda. Beberapa detik berlalu. Lalu suara itu terdengar lagi. Sangat dekat, seolah tepat di depan wajah mereka. Kenapa tidak ikut ke pasar? Kalimat itu membuat tubuh Aldi seperti kehilangan tenaga. Kenapa tidak ikut ke pasar? Suaranya tidak keras, tidak juga terdengar marah. Justru terlalu tenang, seperti seseorang yang benar-benar bingung kenapa 2 tamu yang datang malah tidak mau masuk. Banu memejamkan mata sebentar. Aldi tahu Banu juga sedang menahan rasa takut yang sama. Di luar tenda, bayangan-bayangan itu masih terlihat di kain tipis yang diterangi lampu kecil dari dalam. Beberapa bayangan berdiri sangat dekat. Beberapa lainnya sedikit lebih jauh. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berbicara lagi. Seolah mereka sedang menunggu jawaban. Aldi merasakan tenggorokannya sangat kering. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-kata seperti tertahan di dada. Banu akhirnya berbisik sangat pelan. Diam saja. Aldi mengangguk. Beberapa detik berlalu. Bayangan di depan tenda itu tidak pergi. Masih tetap di sana. Kepala bayangan itu masih terlihat sangat dekat dengan kain tenda. Seperti seseorang yang sedang mengintip. Kemudian sesuatu yang membuat dada Aldi semakin dingin terjadi. Bayangan itu perlahan bergerak ke kanan. Seolah berjalan mengelilingi tenda lagi. Langkahnya sangat pelan. Daun kering di tanah berbunyi sangat ringan. Krek-krek. Langkah itu berhenti di sisi kiri tenda. Lalu suara yang sama terdengar lagi. Barangnya banyak. Masih ada yang belum dibeli. Kata-kata itu membuat suasana semakin tidak masuk akal. Tidak ada yang berani menjawab. Bahkan bernapas pun terasa berat. Aldi menunduk sambil menatap lantai tenda. Ia mencoba berpikir jernih. Kalau mereka keluar sekarang, mereka tidak tahu apa yang sebenarnya berdiri di luar sana. Kalau mereka tetap di dalam tenda,
Mereka juga tidak tahu apakah makhluk-makhluk itu akan pergi atau justru semakin mendekat. Beberapa detik lagi berlalu. Lalu perlahan satu persatu bayangan itu mulai menjauh. Tidak langsung, tapi bergerak perlahan seperti orang-orang yang kembali berjalan. Langkah-langkah pelan terdengar lagi di luar. Beberapa menuju arah pepohonan. Beberapa menghilang ke dalam kabut. Suara keramaian pasar perlahan muncul kembali. Samar jauh seperti pasar yang kembali hidup di balik hutan. Banu mengangkat kepalanya sedikit. Sepertinya mereka pergi. Aldi masih tidak berani bergerak. Ia tetap menatap kain tenda. Bayangan di sana sudah tidak ada. Hanya cahaya lampu kecil yang membuat kain itu terlihat kuning pucat. Beberapa menit berlalu. Suara pasar itu semakin menjauh. Sampai akhirnya hanya tersisa suara angin di antara pepohonan. Banu akhirnya menghela napas panjang. Aldi juga melakukan hal yang sama. Keduanya masih duduk saling berhadapan. Lampu kecil masih menyala. Kabut di luar membuat suasana terasa semakin dingin. Banu berbisik, "Kita turun besok pagi." Aldi langsung mengangguk. Ia sama sekali tidak ingin melanjutkan pendakian ke puncak. Malam itu terasa sangat panjang. Mereka tidak benar-benar tidur. Kadang hanya memejamkan mata beberapa menit lalu terbangun lagi. Setiap suara kecil di luar tenda membuat mereka langsung waspada. Tapi anehnya, setelah keramaian pasar itu menjauh, tidak ada lagi gangguan. Hutan kembali sunyi. Sekitar pukul 2 pagi, Aldi sempat membuka sedikit resleting tenda untuk melihat keluar. Kabut masih sangat tebal. Lampu senter ia arahkan perlahan ke sekitar. Tidak ada siapa-siapa, hanya batang pohon yang berdiri diam. Tanah basah, dan kabut yang menggantung di udara. Tidak ada jejak langkah. Tidak ada bekas keramaian. Seolah puluhan orang yang tadi mengelilingi tenda mereka tidak pernah ada. Aldi menutup kembali resleting tenda. Ia kembali duduk sambil menatap lampu kecil. Banu akhirnya tertidur sebentar. Tapi Aldi tidak bisa. Di kepalanya terus teringat satu halaman kalimat yang diucapkan suara itu. "Kenapa tidak ikut ke pasar?" Kalimat itu terdengar seperti undangan. Seolah mereka memang diharapkan datang. Seolah keberadaan mereka di jalur itu bukan kebetulan. Menjelang subuh, kabut mulai sedikit menipis. Langit di atas pepohonan mulai terlihat lebih terang. Aldi membangunkan Banu. "Kita turun sekarang." Banu langsung bangun. Tidak ada yang membantah. Mereka berdua bergerak cepat membereskan tenda. Carrier dipasang kembali di punggung. Lampu dimatikan. Saat semuanya sudah siap, Aldi menoleh sekali lagi ke arah hutan di belakang tempat mereka camp. Tempat itu terlihat biasa saja. Tidak ada lampu minyak. Tidak ada meja kayu. Tidak ada keramaian. Hanya hutan yang sunyi. Banu menepuk bahu Aldi. "Ayo." Mereka mulai berjalan turun mengikuti jalur yang mereka lewati kemarin. Langkah mereka lebih cepat dari saat naik. Tidak ada yang banyak bicara. Kabut masih menyelimuti jalur. Beberapa kali mereka harus berhati-hati karena tanah licin. Sekitar 20 menit berjalan. Mereka sampai di papan kayu yang menunjukkan arah jalur kecil tempat mereka menemukan pasar itu. Aldi berhenti. Banu juga berhenti. Keduanya menatap jalur sempit itu. Kabut di sana masih tebal. Tidak ada cahaya. Tidak ada suara. Tapi sesuatu di tanah membuat Aldi merasakan kembali rasa dingin yang sama seperti semalam. Di jalur kecil itu terlihat banyak jejak kaki. Bukan satu atau dua. Puluhan jejak-jejak itu tampak baru dan semuanya mengarah keluar dari jalur itu menuju ke arah tempat mereka mendirikan tenda tadi. Malam, Aldi menunduk lebih dekat ke tanah.
Kabut pagi masih menggantung rendah di antara batang pohon. Cahaya matahari belum benar-benar menembus Sultan. Tanah di jalur kecil itu terlihat lembab, membuat bekas pijakan terlihat jelas. Jejak kaki itu banyak sekali. Bukan hanya 2 atau 3. Puluhan. Beberapa terlihat seperti jejak sandal. Beberapa seperti jejak kaki telanjang. Ukuran jejaknya juga berbeda-beda. Ada yang kecil, ada yang besar. Dan semuanya mengarah keluar dari jalur kecil itu menuju tempat mereka mendirikan tenda semalam. Banu berdiri di samping Aldi sambil menatap tanah yang sama. Wajahnya berubah tegang. Semalam kita tidak keluar dari tenda. Aldi mengangguk pelan. Ia tahu maksud Banu. Kalau mereka tidak keluar dari tenda, jejak-jejak itu berarti bukan milik mereka. Banu menoleh ke arah jalur kecil itu lagi. Kabut di sana masih tebal. Pepohonan terlihat rapat. Tanahnya lebih gelap seperti tempat yang jarang terkena cahaya matahari. Aldi menelan ludah. Ayo kita jalan. Banu tidak langsung bergerak. Ia masih melihat jejak-jejak itu beberapa detik. Seolah mencoba memastikan sesuatu. Lalu akhirnya ia mengangguk. Mereka melanjutkan perjalanan turun. Langkah mereka lebih cepat dari sebelumnya. Tidak ada yang ingin berhenti lama di tempat itu. Jalur menuju pos 2 tidak terlalu sulit. Tapi tanah yang lembab membuat mereka harus berhati-hati. Akar pohon yang besar melintang di beberapa tempat. Kabut masih cukup tebal, membuat jarak pandang terbatas. Sekitar 10 menit berjalan, Aldi mulai merasa sedikit lega. Hutan di bagian ini terasa lebih hidup. Suara burung mulai terdengar lagi. Angin juga terasa lebih jelas. Berbeda dengan suasana di atas yang terasa berat dan sunyi. Banu akhirnya berbicara. Menurutmu itu apa semalam? Aldi menggeleng. Aku tidak mau tahu. Banu terdiam. Beberapa langkah lagi mereka sampai di pos 2. Tempat itu sedikit lebih terbuka dibanding jalur sebelumnya. Ada batang pohon besar yang tumbang di sisi jalur sering dipakai pendaki untuk duduk beristirahat. Aldi berhenti sebentar di sana untuk minum. Banu berdiri sambil melihat ke arah jalur yang mereka lewati tadi. Kabut di atas masih terlihat tebal. Hutan bagian atas tampak lebih gelap dari tempat mereka berdiri sekarang. Banu akhirnya duduk di batang pohon. Kamu ingat suara yang bilang kita ikut ke pasar? Aldi mengangguk pelan. Banu menatap tanah. Kalau kita keluar dari tenda semalam, menurutmu apa yang terjadi? Aldi tidak menjawab. Ia sama sekali tidak ingin membayangkan kemungkinan itu. Setelah minum beberapa teguk air, mereka kembali melanjutkan perjalanan turun. Semakin ke bawah, jalur semakin terang. Kabut mulai menipis. Cahaya matahari akhirnya mulai masuk di sela-sela pohon. Beberapa pendaki biasanya sering bertemu di jalur ini. Tapi hari itu jalur terasa sangat sepi. Tidak ada orang lain. Tidak ada suara langkah dari arah bawah. Hanya mereka berdua. Sekitar 1 jam kemudian mereka akhirnya keluar dari area hutan lebat dan masuk ke jalur yang lebih terbuka. Udara terasa berbeda, lebih hangat. Dari kejauhan desa sudah mulai terlihat. Banu menghembuskan napas panjang. Sepertinya kita aman sekarang. Aldi tidak menjawab. Ia masih merasa ada sesuatu yang belum selesai. Saat mereka tiba di base camp, Pak Lurah sedang duduk di depan rumah kayu kecil yang dijadikan tempat pendaftaran pendaki. Ia terlihat sedang menyapu halaman. Saat melihat Aldi dan Banu turun lebih cepat dari perkiraan, ia berhenti menyapu. Tidak sampai puncak, tanya Pak Lurah. Banu menggeleng. Kami turun lagi. Pak Lurah menatap mereka beberapa detik seolah mencoba membaca sesuatu dari wajah mereka.
Lalu ia berkata pelan, "Kalian dengar suara pasar?" Aldi Banu langsung saling menatap. Tidak ada yang sempat bercerita apapun. Tapi Pak Lurah sudah tahu. Banu akhirnya mengangguk pelan. Pak Lurah menghela napas panjang. Sudah lama tidak ada yang melihat itu lagi. Aldi langsung bertanya, "Itu apa sebenarnya?" Pak Lurah tidak langsung menjawab. Ia duduk kembali di kursi kayu. Sapunya diletakkan di samping. Beberapa detik ia hanya menatap tanah. Lalu akhirnya ia bicara pelan. "Itu bukan pasar manusia. Itu pasar yang sudah ada jauh sebelum desa ini berdiri." Aldi merasakan tengkuknya kembali dingin. Pak Lurah melanjutkan, "Kadang pasar itu muncul kalau ada orang yang lewat di waktu yang tidak tepat. Biasanya hanya terlihat dari jauh. Tapi kalau sudah sampai mengelilingi tenda pendaki, berarti mereka sudah sadar kalian ada di sana." Banu menelan ludah. "Lalu kenapa kami masih bisa turun?" Pak Lurah menatap mereka berdua. "Karena kalian tidak menerima undangannya. Beberapa pendaki dulu pernah ikut masuk ke sana. Sampai sekarang tidak pernah kembali." Aldi merasakan dadanya kembali berat. Ia mencoba mengingat semua yang terjadi semalam. Lampu minyak, meja kayu, orang-orang tanpa wajah, dan suara yang terus mengundang mereka masuk. Pak Lurah berdiri perlahan. Ia melihat ke arah gunung yang puncaknya masih tertutup kabut. Sejak beberapa tahun terakhir, jalur di atas pos memang mulai sering bermasalah. Pendaki sering melapor hal aneh. Suara ramai, lampu di hutan kadang bau makanan. Aldi bertanya pelan, "Lalu sekarang bagaimana?" Pak Lurah menjawab tanpa menoleh. "Mungkin jalur itu tidak akan dibuka lagi lama. Karena kalau pasar itu mulai muncul lagi, berarti tempat itu sedang tidak ingin didatangi manusia." Halaman base camp kembali sunyi setelah Pak Lurah selesai bicara. Angin pagi bergerak pelan membawa bau tanah basah dari arah hutan. Aldi Banu masih berdiri di tempat yang sama. Keduanya belum benar-benar bisa mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Pak Lurah tidak terlihat seperti sedang bercanda. Wajahnya datar. Nada suaranya juga tidak dibuat-buat. Justru terdengar seperti seseorang yang sudah terlalu sering mendengar cerita yang sama. Banu akhirnya duduk di bangku kayu di depan rumah kecil itu. Carrier masih di punggungnya. Ia melepasnya perlahan lalu meletakkannya di tanah. Pak Lurah menoleh sedikit. Banu melanjutkan, "Pasar itu memang selalu muncul di gunung ini." Pak Lurah tidak langsung menjawab. Ia berjalan beberapa langkah menuju pagar kayu kecil di depan halaman. Dari sana punggung Gunung Wates Ireng terlihat jelas. Kabut masih menggantung di bagian atasnya. Dulu sebelum jalur ini terkenal, warga desa sering menghindari bagian hutan atas. Kata Pak Lurah pelan. Aldi Banu mendengarkan tanpa menyela. Pak Lurah melanjutkan, "Orang-orang tua di desa ini sudah tahu cerita itu sejak lama. Di hutan atas memang ada tempat yang kadang berubah jadi pasar. Tapi bukan pasar manusia." Aldi merasakan hawa dingin lagi di tengkuknya. Pak Lurah menoleh sedikit. Tidak semua orang bisa melihatnya. Kadang hanya terdengar suaranya saja. Kadang hanya terlihat lampunya dari jauh. Jarang sekali ada orang yang benar-benar sampai melihatnya seperti kalian. Banu menatap Pak Lurah. "Kalau ada yang masuk ke sana." Pak Lurah menghela napas. "Ada beberapa yang tidak pernah kembali." Kalimat itu diucapkan tanpa nada dramatis. Justru terlalu biasa. Seolah itu memang sudah menjadi bagian dari cerita lama desa itu. Aldi bertanya pelan, "Apa mereka hilang?" Pak Lurah menggeleng pelan. "Tidak ada yang tahu. Beberapa orang dulu pernah ikut masuk karena penasaran. Katanya mereka melihat pasar itu seperti pasar desa biasa. Ada orang jualan,
Ada makanan, ada lampu, bahkan ada yang bilang makan di sana. Banu langsung menatap Pak Lurah. Makan. Pak Lurah mengangguk. Iya. Aldi merasakan perutnya tiba-tiba terasa tidak nyaman. Pak Lurah melanjutkan. Orang-orang tua dulu bilang kalau seseorang makan atau membeli sesuatu di pasar itu, mereka akan dianggap bagian dari tempat itu. Tidak lama setelah itu, biasanya mereka tidak pernah terlihat lagi. Angin kembali berhembus pelan. Beberapa daun kering bergerak di halaman. Aldi menatap tanah. Ia teringat kalimat yang mereka dengar di luar tenda. Barangnya masih banyak. Silakan lihat dulu. Pak Lurah berjalan kembali ke kursinya. Ia duduk perlahan. Sekarang sudah jarang orang desa yang naik terlalu jauh ke atas. Biasanya hanya sampai kebun di bawah. Pendaki dari luar yang tidak tahu cerita itu kadang masih lewat jalur lama. Banu mengusap wajahnya. Semalam mereka mengelilingi tenda kami. Pak Lurah tidak terlihat kaget. Kalau mereka sudah tahu kalian ada di sana, biasanya mereka akan mencoba mengajak. Aldi menatap Pak Lurah. Kenapa? Pak Lurah menjawab tanpa ragu. Karena pasar itu butuh orang. Kalimat itu membuat suasana halaman terasa semakin berat. Banu menatap ke arah gunung lagi. Lalu kenapa jalur itu masih dibuka? Pak Lurah diam beberapa detik. Dulu pemerintah desa sempat menutup jalur itu sementara. Tapi beberapa tahun kemudian dibuka lagi karena banyak pendaki datang. Ekonomi desa juga ikut hidup dari situ. Aldi mengangguk pelan. Ia mulai mengerti. Pak Lurah melanjutkan. Tapi setelah beberapa kejadian terakhir, banyak laporan aneh dari pendaki. Suara pasar, lampu di tengah hutan, dan beberapa orang yang tersesat walau jalurnya jelas. Banu bertanya lagi, tersesat bagaimana? Pak Lurah menjawab, ada yang bilang jalurnya tiba-tiba berubah. Ada yang bilang mereka seperti berjalan mutar walau sudah mengikuti tanda jalur. Aldi merasakan sesuatu yang aneh. Ia ingat satu hal. Pak Lurah menoleh jejak kaki. Pak Lurah menunggu. Aldi melanjutkan. Di jalur kecil dekat pos 3. Tadi pagi kami lihat banyak jejak kaki keluar dari sana. Pak Lurah langsung terdiam. Ia tidak bicara beberapa detik. Wajahnya terlihat lebih serius dari sebelumnya. Kalian lihat jejaknya banyak. Banu mengangguk. Puluhan. Pak Lurah menarik napas panjang. Kalau jejak itu keluar dari sana, berarti semalam mereka memang keluar dari tempat itu. Aldi merasakan perutnya kembali dingin. Pak Lurah berdiri lagi. Ia berjalan ke arah jalan desa. Sepertinya jalur itu memang harus ditutup lagi. Banu dan Aldi ikut berdiri. Pak Lurah menatap mereka berdua. Kalian beruntung. Tidak semua orang yang melihat pasar itu bisa pulang. Aldi menatap gunung sekali lagi. Kabut masih menutup bagian atasnya. Hutan di sana terlihat diam. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi Aldi tahu satu halaman tempat itu masih ada. Pasar itu masih ada. Dan mungkin saat ini di tengah kabut di atas sana, keramaian itu masih berlangsung. Orang-orang tanpa wajah itu masih berjalan di antara meja-meja kayu. Masih menawarkan sesuatu. Masih menunggu seseorang yang cukup penasaran untuk ikut masuk. Pagi itu, suasana desa terasa berbeda bagi Aldi dan Banu. Walaupun matahari sudah mulai naik dan aktivitas warga terlihat normal, perasaan mereka belum benar-benar tenang. Pikiran mereka masih tertinggal di hutan atas. Di tempat yang semalam mereka lihat dengan mata sendiri. Pak Lurah berdiri di depan halaman base camp sambil memandang ke arah gunung. Wajahnya terlihat seperti seseorang yang sedang memikirkan sesuatu yang berat. Beberapa menit kemudian,
Dua orang warga desa datang dari arah jalan kecil di samping rumah. Mereka membawa karung berisi sayuran dari kebun. Saat melihat Aldi dan Banu, mereka hanya mengangguk sebentar lalu melanjutkan langkah. Pak Lurah akhirnya berbicara lagi. Kalau kalian mau pulang hari ini, lebih baik jangan naik lagi ke atas. Banu langsung mengangguk. Kami memang tidak ada rencana naik lagi. Pak Lurah terlihat sedikit lega mendengar itu. Ia lalu mengambil ponsel dari saku bajunya dan mulai mengetik sesuatu. Aldi tidak tahu kepada siapa ia mengirim pesan. Tapi wajah Pak Lurah terlihat serius. Beberapa menit kemudian, ia menyimpan kembali ponselnya. Saya sudah kabari teman di pos bawah. Jalur ini akan ditutup dulu sementara. Banu menatap Pak Lurah. Ditutup benar-benar. Pak Lurah mengangguk pelan. Iya, setidaknya sampai keadaan di atas jelas lagi. Aldi terdiam mendengar itu. Ia tidak tahu harus merasa lega atau justru semakin tidak nyaman. Di satu sisi menutup jalur berarti tidak akan ada lagi pendaki yang mengalami kejadian seperti mereka. Tapi di sisi lain, itu juga berarti sesuatu yang aneh memang benar-benar sedang terjadi di gunung itu. Pak Lurah duduk kembali di kursinya. Beberapa tahun lalu sebenarnya sudah pernah ditutup juga. Aldi Banu langsung memperhatikan. Pak Lurah melanjutkan. Waktu itu ada 3 pendaki yang naik bersama. Mereka bermalam di atas pos 3. Paginya 2 orang turun sendirian. Banu mengerutkan dahi. Yang satu lagi, Pak Lurah menggeleng pelan. Tidak pernah ditemukan. Aldi merasakan tenggorokannya kembali kering. Menurut cerita 2 temannya, malam sebelum mereka turun, orang itu keluar dari tenda karena mendengar suara ramai di hutan. Katanya seperti ada pasar malam. Banu menunduk. Cerita itu sangat mirip dengan yang mereka alami. Pak Lurah melanjutkan. Temannya bilang dia cuma mau melihat sebentar. Tapi setelah keluar dia tidak pernah kembali ke tenda. Pagi harinya mereka mencari di sekitar hutan. Tidak ada jejak. Tidak ada barang yang tertinggal. Seolah orang itu hilang begitu saja. Angin pagi kembali berhembus. Beberapa ayam milik warga lewat di depan halaman. Suasana desa terasa sangat biasa. Tapi cerita yang baru saja mereka dengar membuat semuanya terasa berbeda. Aldi bertanya pelan, apa setelah itu ada yang melihat pasar itu lagi? Pak Lurah menatap gunung. Jarang. Kadang ada pendaki yang bilang mendengar suara ramai. Tapi tidak sampai melihatnya. Sampai beberapa bulan terakhir ini. Banu menoleh. Beberapa bulan terakhir. Pak Lurah mengangguk. Ada 2 rombongan pendaki yang melapor hal aneh. Mereka bilang melihat cahaya lampu di tengah hutan saat malam. Ada juga yang mencium bau makanan seperti orang masak. Aldi langsung teringat bau santan yang ia cium kemarin. Pak Lurah menambahkan, warga desa sebenarnya sudah lama curiga tempat itu mulai aktif lagi. Kalimat itu membuat Aldi dan Banu saling menatap seperti ada sesuatu yang perlahan kembali hidup di dalam hutan. Banu berdiri dan meraih cariernya. Pak Lurah menoleh. Terima kasih sudah memberitahu kami semua ini. Pak Lurah hanya mengangguk. Jangan kembali ke sana. Kalau suatu hari kalian mendengar cerita orang ingin naik ke Gunung Wates Ireng, bilang saja 1 halaman. Aldi bertanya. Apa? Pak Lurah menjawab pelan. Tidak semua tempat di gunung itu untuk manusia. Kalimat itu membuat Aldi menoleh lagi ke arah punggung gunung. Kabut di bagian atas masih belum hilang. Hutan di sana terlihat diam. Terlalu diam. Banu akhirnya berjalan menuju jalan desa. Aldi mengikuti di belakangnya. Beberapa langkah kemudian Aldi berhenti. Ia menoleh sekali lagi ke arah gunung.
Entah kenapa perasaannya tiba-tiba kembali tidak nyaman. Aldi berdiri diam beberapa detik di tepi jalan desa. Kabut di lereng Gunung Wates Ireng bergerak perlahan seperti tirai tipis yang dibuka dan ditutup oleh angin. Dari tempatnya berdiri, gunung itu terlihat tenang. Tidak ada suara, tidak ada tanda kehidupan. Tapi Aldi yakin dengan apa yang ia lihat. Di tengah kabut itu sempat muncul satu titik cahaya kecil berwarna kuning seperti lampu minyak. Hanya terlihat sebentar, lalu hilang lagi saat kabut kembali menutup hutan. Banu yang sudah berjalan beberapa langkah di depan akhirnya berhenti. Kenapa? Aldi tidak langsung menjawab. Ia masih menatap ke arah gunung. Baru saja aku lihat sesuatu. Banu menoleh. Apa? Aldi menggeleng pelan. Mungkin cuma pantulan cahaya. Ia tidak benar-benar yakin dengan jawabannya sendiri. Banu mengikuti arah pandang Aldi ke gunung. Tapi kabut sudah kembali menutup semuanya. Tidak ada apapun yang terlihat sekarang. Sudah, kita pulang saja. Banu menepuk bahu Aldi. Mereka mulai berjalan menyusuri jalan desa menuju arah jalan raya. Suara aktivitas warga mulai terdengar lagi. Ada anak-anak yang berlari di halaman rumah. Ada ibu-ibu yang berbicara di depan warung kecil. Dunia terasa kembali normal. Tapi di kepala Aldi, semua kejadian semalam masih sangat jelas. Lampu minyak yang menggantung di tengah hutan. Meja-meja kayu yang berjajar. Orang-orang yang berjalan tanpa wajah yang terlihat jelas. Dan suara yang terus mengundang mereka. Silakan masuk. Barangnya masih banyak. Kenapa tidak ikut ke pasar? Aldi mencoba mengusir bayangan itu dari pikirannya. Beberapa jam kemudian mereka sudah berada di perjalanan pulang. Kendaraan yang mereka tumpangi melaju pelan menuruni jalan berkelok yang meninggalkan desa itu. Gunung Wates Ireng semakin jauh di belakang. Kabut masih menyelimuti puncaknya. Banu terlihat sudah mulai lebih tenang. Ia bahkan sempat tertidur sebentar selama perjalanan. Aldi memandang keluar jendela. Ia berpikir semuanya sudah selesai sampai tiba-tiba ponselnya bergetar. Sinyal yang tadi hilang akhirnya muncul kembali. Ada satu pesan masuk. Nomor yang mengirim tidak dikenal. Aldi membuka pesan itu. Isinya hanya satu kalimat pendek. Barang yang kamu cari masih ada. Aldi langsung menegang. Dadanya seperti berhenti berdetak. Ia menatap layar ponselnya beberapa detik. Tidak ada nama pengirim. Tidak ada nomor yang jelas. Hanya tulisan itu. Barang yang kamu cari masih ada. Aldi segera menunjukkan layar ponsel itu ke Banu. Banu yang baru bangun langsung membaca pesan itu. Wajahnya berubah. Kamu kenal nomor ini? Aldi menggeleng pelan. Tidak. Banu menatap layar. Beberapa detik lagi. Lalu tiba-tiba pesan itu menghilang. Bukan dihapus. Tapi benar-benar hilang dari layar ponsel. Seolah tidak pernah ada. Aldi mencoba membuka kembali kotak pesan. Tidak ada apa-apa. Tidak ada pesan baru. Tidak ada nomor tak dikenal. Hanya percakapan lama yang biasa. Banu menatap Aldi. Kamu yakin tadi ada pesan? Aldi mengangguk pelan. Ia masih memegang ponselnya dengan tangan yang sedikit gemetar. Keduanya akhirnya terdiam. Mobil terus melaju. Gunung itu sekarang sudah hampir tidak terlihat lagi dari jalan. Kabut menutup seluruh punggungnya. Tapi di kepala Aldi muncul satu pikiran yang membuatnya merinding. Pasar itu tidak hanya ada di hutan. Mungkin pasar itu bisa menemukan siapa saja yang pernah melihatnya. Dan mungkin sampai sekarang di tengah kabut Gunung Wates Ireng. Lampu minyak itu masih menyala. Orang-orang tanpa wajah masih berjalan di antara meja kayu. Masih menawarkan sesuatu. Masih menunggu seseorang yang cukup penasaran untuk ikut masuk.
Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Kalau kalian suka dengan cerita pendakian horor seperti ini, jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Tekan tombol like dan subscribe agar channel ini bisa terus menghadirkan cerita-cerita misteri lainnya. Dan siapa tahu mungkin di cerita berikutnya kita akan membahas kisah lain dari gunung yang menyimpan rahasia yang tidak pernah diceritakan orang.